kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Indahnya silaturahmi bikin haru. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, tetap segar di hari raya. Aqua, 100% murni. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Indahnya silaturahmi bikin haru. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, tetap segar di hari raya. Aqua, 100% murni. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi kemenangan dengan berita dan informasi terkini seputar perayaan Idul Fitri di seantero tanah air. Sambut pagi hari kemenangan dengan Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Senin 31 Maret pukul 7 pagi. Live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita Idul Fitri dengan mengikuti kembali momen-momen pecah. Semifinal dan Grand Final Suci 11. Suci 11, semifinal, Senin 31 Maret, pukul 9:30 malam. Suci 11, Grand Final, Selasa 1 April, pukul 9:30 malam. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Benar, baik, indah, dan suci, itulah fitrah. Maka kemenangan spiritual ini adalah hamba-hamba Allah yang mampu memanage jiwanya, jiwa-jiwa yang lahir terbimbing madrasah Ramadan. Bagaimana kita bisa memanage lisan kita kepada sesama ketika Hari Raya Idul Fitri? Ucapin yang baik-baik atau diem? Itu. Kalam Hati Spesial Idul Fitri, Senin 31 Maret, pukul 2 siang di Kompas TV. Percayakan informasi arus mudik Anda pada Kompas TV. Mudik Gesit 2025. Kami pantau serta laporkan langsung dari sejumlah titik kepadatan lalu lintas. Mudik aman dan nyaman, silaturahim lancar. Pastikan Anda ikuti Mudik Gesit 2025 di hari dan jam berikut. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Menko Polhukam Budi Gunawan menggelar rapat monitoring malam takbiran di Polda Metro Jaya Minggu malam untuk memastikan perayaan takbiran Hari Idul Fitri hingga arus mudik dan balik aman. Selain jajaran kepolisian dan TNI, rapat juga diikuti sejumlah kementerian dan lembaga. Budi Gunawan menegaskan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, pihaknya memastikan sinergitas seluruh kementerian lembaga memberikan pelayanan terbaik terkait arus mudik, malam takbiran, Hari Raya Idul Fitri, dan arus balik. Dari hasil pengecekan tadi dapat dipastikan bahwa seluruh jajaran telah siap untuk mengamankan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah saya sampaikan. Dengan melakukan penggelaran baik itu personel, kemudian pos-pos pelayanan terpadu termasuk kesiapan daripada kesiapsiagaan Satgas bencana begitu. Dalam rangka memeriahkan malam takbiran dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Medan menggelar pawai mobil hias di lapangan Merdeka Medan. Sekitar 125 mobil hias yang terpawai dari ribuan warga yang turun ke jalan menyambut dengan gempita sukacita untuk menyemarakkan malam takbiran di Kota Medan. Warga berebut mengabadikan mobil hias yang telah dipadupadankan seni budaya seperti ornamen masjid, perahu, dan bentuk kreasi lainnya. Pawai dilepas dari lapangan Merdeka Medan dan diikuti secara beriring mobil yang berakhir di sekitar Stadion Teladan Medan. Kami mengajak seluruh pemerintah Kota Medan dan juga seluruh jajaran bawahnya juga tetap bisa memberikan semangat spirit yang sama, ya, mensucikan hati, ya, membersihkan pikiran juga, bagaimana fokus
membangun Kota Medan dan mensejahterakan masyarakat Kota Medan. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda Malau. Malam Emir Syah, bagaimana suasana memeriahkan malam takbiran di Kota Medan hari ini? Karena tampaknya sangat ramai di sana. Baik, selamat malam, Sister dan juga saudara. Meski Kota Medan saat ini sedang dilanda hujan, tidak menurunkan semangat ataupun antusias dari warga Kota Medan untuk memeriahkan malam takbiran perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan dapat Anda lihat saudara di belakang saya memang keramaian dari kendaraan warga masih terlihat, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan memang tadi sesekali terlihat saudara mobil bak terbuka yang memang didesain untuk melakukan acara memeriahkan malam takbiran pada hari ini. Dan saudara, di lokasi tempat saya mengabarkan, tadinya memang dilakukan acara pelepasan pawai kendaraan hias yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dan diikuti oleh 125 kendaraan hias dari 15 kecamatan yang ada. Dan pada pelaksanaan pawai kendaraan hias tadi itu dilaksanakan rute ataupun kendaraan hias berjalan sejauh 15 km dimulai dari titik saya mengabarkan dari lapangan Merdeka Kota Medan sampai dengan di sekitar Stadion Teladan Kota Medan. Dan kami informasikan juga pada Anda saudara, esok hari akan digelar pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka Kota Medan. Dan dari pemerintah kota sendiri memang sudah mempersiapkan berbagai hal. Salah satunya adalah kesiapan air bersih yang akan digunakan oleh para jemaah sebagai air wudhu. Dan saudara, adapun pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka Kota Medan ini menjadi yang perdana pasca lapangan ini direvitalisasi. My sister. Ya, jadi yang perdana, artinya adakah persiapan khusus menyambut banyaknya jemaah nanti yang berkumpul untuk melakukan sholat Id? Baik, My Sister dan juga saudara, memang persiapan sudah dilakukan pemerintah Kota Medan, baik dari segi fasilitas, seperti yang saya sebutkan tadi, adanya air bersih yang disediakan untuk wudhu para jemaah esok hari, dan juga memang kebersihan terus dijaga di lokasi ini untuk memberikan kenyamanan dari para jemaah. Dan besok juga akan disiapkan kantung-kantung parkir yang bisa digunakan para jemaah yang akan melaksanakan sholat Id di lokasi ini. My sister. Ya, Emir Syah, kembali ke acara konvoy malam ini. Saya lihat di belakang Anda di layar kaca begitu ramai. Apakah ini artinya dari keramaian ini juga terkait dengan lalu lintas juga akhirnya direkayasa atau dialihkan di tempat yang lain? Karena meskipun hujan ini banyak sekali warga yang tetap begitu bersukacita untuk merayakan malam takbiran. Baik, tentunya My Sister, dalam pelaksanaan malam takbiran malam hari ini, jajaran dinas terkait sudah melakukan rekayasa lalu lintas tentunya agar kawasan di sekitar lapangan Merdeka Kota Medan ini tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dan memang tadinya juga dilakukan rekayasa lalu lintas, adanya jalan one way atau satu arah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan tersebut. Dan memang pada malam ini meskipun sudah pukul 23:44 waktu Indonesia Barat, para warga masih meramaikan jalanan di pusat Kota Medan, termasuk kendaraan-kendaraan yang memang dihias untuk memeriahkan malam takbiran pada hari ini, My Sister. Ya, artinya memang segala pengamanan masih dilakukan hingga saat ini. Kira-kira konvoy ini berlangsung berapa lama nih? Karena tampaknya masih sangat ramai, kalau saya lihat tidak ada tanda-tanda bubar begitu masyarakatnya. Nah, My Sister dan juga saudara, untuk konvoy sendiri dari yang dilaksanakan dari pemerintah Kota Medan tadi tentunya sudah selesai karena mobil ataupun kendaraan hanya berkonvoy sejauh 15 km saja. Dan yang Anda lihat di sini mobil-mobil hias yang lewat itu bukan hanya dari kelurahan-kelurahan saja, tapi dari masyarakat-masyarakat yang memang antusias
untuk menyambut datangnya bulan Syawal. Dan dapat Anda lihat tadi mobil-mobil dihiasi dengan ornamen-ornamen seperti kubah masjid, kemudian dilengkapi dengan sound system yang memutar musik-musik ataupun alunan-alunan dalam memeriahkan malam takbiran pada hari ini, My Sister. Oke, baik. Terima kasih Emersya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan meski hujan, semoga Anda juga bersenang-senang di sana di malam takbiran. Selamat malam. Malam jelang Hari Raya Idul Fitri, Masjid Raya Kota Bandung menggelar takbiran. Usai salat Isya, pengurus DKM Masjid mengumandangkan takbir tidak hanya diikuti orang dewasa tapi juga anak-anak. Sementara di sepanjang jalan alun-alun juga terlihat aktivitas warga. Mereka memilih keluar rumah berkumpul bersama keluarga di sejumlah titik keramaian di Kota Bandung. Untuk melihat suasana alam takbiran dan persiapan sholat Id di Bandung, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Fida Alatas. Fida, bagaimana suasana malam takbiran di sana? Ya, My Sister dan juga saudara, hingga saat ini begitu ya, lantunan takbir dari Masjid Raya Kota Bandung ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 jam dan semangat dari baik itu pengurus masjid ataupun masyarakat yang juga secara sukarela ini berpartisipasi untuk melantunkan takbir sebagai rasa syukur dan juga bentuk kemenangan begitu ya setelah selama 1 bulan lamanya berpuasa di bulan Ramadan. Ini masih terasa meskipun saat ini sudah menunjukkan pukul 23.47. Takbiran di Masjid Raya Kota Bandung ini tadi dimulai sejak pukul 19.00 tepatnya pada atau seusai para jamaah begitu ya melaksanakan sholat Isya di Masjid Raya Bandung. Dan juga sebelumnya My Sister dan juga saudara di Masjid Raya Kota Bandung ini seperti biasa selama bulan Ramadan memang dilakukan program buka puasa bersama dan juga berbagi takjil gratis. Jadi sebelumnya di Masjid Raya Kota Bandung ini di hari terakhir bulan Ramadan masyarakat dan juga warga Kota Bandung baik itu yang sengaja datang untuk berbuka puasa bersama maupun masyarakat yang memang selesai berbelanja di sekitar Masjid Raya Kota Bandung karena memang kalau kita lihat ya My Sister dan juga saudara lokasi dari Masjid Raya Kota Bandung ini berada di pusat kota dan juga ini lokasinya dekat dengan alun-alun, pusat perbelanjaan seperti Pasar Baru dan juga pusat wisata lainnya yang ada di Kota Bandung sehingga memang banyak masyarakat yang kemudian datang ke Masjid Raya Kota Bandung untuk transit begitu ya untuk melakukan ibadah di sela-sela aktivitas baik itu liburan ataupun berbelanjanya. Jadi tadi diawali dengan buka puasa di hari terakhir Ramadan bersama, lalu juga sholat Isya dan langsung pada pukul 19.00 ini lantunan takbir ini dilakukan dan malam takbiran ini My Sister dan juga saudara takbir yang dilakukan ini dipimpin oleh imam tetap dari Masjid Raya Bandung dibantu juga dengan sejumlah muazin atau orang-orang yang memang bertugas untuk melantunkan azan di Masjid Raya Bandung. Dan selain itu My Sister dan juga saudara banyak juga anak-anak dari warga sekitar maupun anak-anak dari pedagang sekitar yang orang tuanya berjualan begitu ya di malam takbir ini mereka kemudian datang ke Masjid Raya untuk bersama-sama begitu melantunkan takbir di malam takbiran ini. Dan selain suasana yang meriah begitu ya di dalam Masjid Raya, sebelumnya Masjid dan juga saudara di hari terakhir bulan Ramadan di hari ini sejumlah masyarakat Kota Bandung ini juga ramai sekali memenuhi pusat Kota Bandung, utamanya ini adalah di sekitar alun-alun Kota Bandung dan juga Masjid Raya Bandung. Mereka ini adalah warga Bandung gitu ya yang memang memilih menghabiskan waktu malam takbiran mereka dan juga waktu puasa terakhir mereka, berbuka puasa terakhir mereka, ngabuburit terakhir mereka di hari ini dengan
keluar jalan-jalan bersama keluarga. Ada juga yang sekaligus berbelanja begitu ya di sekitar sini untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan Hari Raya Idul Fitri mereka esok hari. Dan mereka ini tadi juga hingga pukul 10 malam suasananya di sekitar alun-alun Kota Bandung memang masih ramai. Namun memang my sister dan juga saudara, sesuai dengan imbauan dan juga arahan dari Wali Kota Bandung, di mana keramaian utamanya di pusat-pusat kota yang nantinya akan dijadikan tempat untuk sholat Idul Fitri ini harus dibubarkan atau selesai pada pukul 10 malam. Karena tadi my sister dan juga saudara, kami juga pantau sejumlah persiapan untuk sholat Idul Fitri esok hari, utamanya di sekitaran Masjid Raya Kota Bandung ini sudah dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga pemadam kebakaran, di mana pertama-tama para pedagang yang sebelumnya sangat ramai begitu ya di sepanjang pelataran alun-alun di jalan alun-alun Kota Bandung begitu ya, ini terlebih dahulu dipulangkan atau dibubarkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini petugas gabungan bersama dengan pemadam kebakaran ini membersihkan trotoar sepanjang alun-alun Kota Bandung. Karena memang my sister dan juga saudara, esok hari rencananya sholat Idul Fitri yang dilakukan atau digelar di Masjid Raya Kota Bandung ini akan dimulai pada pukul 6.30, di mana memang kapasitas dari Masjid Raya Kota Bandung ini adalah 10.000 jamaah. Namun memang Masjid Raya Kota Bandung ini sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung jika nanti ada over capacity, mengingat tidak bisa diprediksi my sister dan juga saudara berapa kemudian jamaah ataupun warga Kota Bandung yang nanti akan memilih untuk sholat di Masjid Raya Kota Bandung, karena memang ini adalah masjid umum begitu ya yang tidak bisa diprediksi begitu berapa jumlah jamaahnya. Jadi nanti kalau semisal ada lonjakan jamaah, sudah berkoordinasi pihak Masjid Raya Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung untuk nantinya para jamaah sholat ini nanti juga akan ditempatkan di alun-alun Kota Bandung. Dan selain persiapan sholat Idul Fitri di hari ini, hari terakhir bulan Ramadan, tadi juga kami memantau atau melihat begitu ya, ada sejumlah petugas dari Masjid Raya Kota Bandung yang juga siaga begitu ya di dalam masjid untuk kemudian menerima pembayaran zakat fitrah, infak dan juga sodakoh. Kalau untuk pembayaran zakat fitrah, my sister dan juga saudara, ini memang sudah dilakukan sejak awal Ramadan. Namun di pertengahan Ramadan hingga akhir-akhir Ramadan begitu ya, petugas ini sengaja disiagakan agar umat muslim yang kemudian beribadah atau transit di Masjid Raya Kota Bandung yang kemudian ingin membayar zakat fitrah ini dimudahkan untuk bisa secara langsung kemudian menyalurkan zakat fitrah mereka di Masjid Raya Kota Bandung. My sister. Terima kasih Vida atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, sementara itu Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk waspada dan mengantisipasi lonjakan arus mudik. Kapolri menyebut lonjakan arus lalu lintas bisa terjadi di hari Lebaran hingga 1 hari setelah Hari Raya. Dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20%, sehingga kemudian biasanya ini juga akan ada lonjakan pasca kegiatan halal bihalal, akan terjadi lonjakan baik di hari H+1 ini biasanya masih ada. Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran juga tetap waspada dan mempersiapkan berbagai macam alternatif rekayasa, baik mulai dari kontraflow, one way lokal maupun one way nasional. Walaupun hari ini kita sudah menetapkan untuk one way kembali ke normal. Jangan kemana-mana, breaking news segera kembali dilanjutkan oleh rekan saya Andre Sinaga. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi kemenangan dengan berita dan informasi terkini seputar perayaan Idul Fitri di seantero tanah air.
Sambut pagi hari kemenangan dengan Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Senin 31 Maret pukul 7 pagi. Live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, lengkapi sukacita Idul Fitri dengan sederet program istimewa Kompas TV. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita Hari Raya dengan menikmati eksperimen sosial berbalut humor yang mengeksplorasi kreativitas. Just for Laughs Gags. Ikuti di hari dan jam berikut. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. DFB Pokal 2024-2025 Semifinal Big Match dipenuhi dukungan dan sorakan para supporter. Sang underdog Arminia Bielefeld mencoba memantapkan kakinya di final saat berupaya mengalahkan sang juara bertahan Bayer Leverkusen yang bertekad mempermalukan tim tuan rumah dan mempertahankan gelar juara. DFB Pokal Arminia Bielefeld versus Bayer Leverkusen, Rabu 2 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram. One Day in the Haram, Senin 31 Maret pukul 11:30 malam, Rabu 2 April pukul 1:30 dini hari. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dalam malam takbiran dan juga pemantauan sholat Id di sejumlah daerah. Saudara, masih dari kawasan dan juga informasi pemudik di mana beberapa pemudik memilih berangkat menuju kampung halamannya di malam takbiran tepat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Apa alasan mereka memilih berangkat di malam takbiran? Kita simak liputan jurnalis Kompas TV Suara Azani bersama dengan juru kamera Febri James. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari kemenangan telah tiba, tinggal besok saudara untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan ternyata para pemudik ini masih memilih untuk melakukan perjalanan di malam takbiran. Padahal kan kemarin-kemarin banyak waktu untuk melakukan perjalanan. Kenapa kira-kira alasannya? Apakah mereka ingin merayakan malam takbiran di kapal sambil Allahu Akbar? Coba kita cari tahu. Kenapa ya? Kita tanya ya ke para pemudik yang ada di kapal ini. Selamat malam Bapak. Malam Ibu. Namanya siapa Pak? Nama saya Saifuddin. Pak Saifuddin, kan ini malam takbiran, besok Lebaran. Kenapa nih masih melakukan perjalanan di malam takbiran? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, pada polisi, pada TNI, dan kami meyakinin ya dengan pulangnya kami walaupun mepet, kami meyakini perjalanan kami itu tetap lancar, tetap aman, tetap barokah. Terus kami juga punya target sebagai keluarga ya, kami ingin finish di Lailatul Qadar, sehingga malam ini kami tidak ada kegiatan Lailatul Qadar, ngaji Lailatul Qadar, sehingga kami memilih malam ini dan kami yakin dengan polisi, dengan TNI dalam penataan jalan yang luar biasa, kami tidak akan macet. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih dan terbukti dalam perjalanan kami sampai masuk kapal, sampai keluar kapal, insya Allah kami yakin baik-baik saja sesuai dengan rencana kami. Begitu. Berarti memilih malam takbiran untuk melakukan perjalanan ini ternyata biar gak macet ya Pak? Ya, satu kami yakinin gak macet. Yang kedua kami yakinin dengan kerja yang berada di dalam pihak-pihak di dalam ini, sehingga kami juga yakin dan insya Allah kami yakin besok pagi kami masih bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri.
Oke, ini dari mana mau kemana sih Pak, dan bawa beberapa keluarga nih? Ya, kami dari Karawang Barat ya. Tujuan kami pingin ke Lampung Utara, area Waikanan lah, lumayan jauh sih. Sebenarnya kalau dulu ya cukup lama perjalanan, insya Allah sekarang ini kami akan tempuh lebih cepat karena lihat jalan yang cukup baik. Insya Allah aspal juga udah mulai baik semua lah sampai ke tempat kami. Dan kami berterima kasih pada pemerintah yang ada di dalam pihak-pihak ini. Ya. Terima kasih ya Bapak, semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Dan semoga berbahagia merayakan hari kemenangan. Itu dia saudara, ternyata alasannya memang biar nggak macet dan masih sampai buat melakukan sholat sunnah, sholat id besok pagi hari. Dan memang berbagai macam pemudik yang berada di sini, dan salah satunya ini membawa keluarga besar untuk melakukan perjalanan mudik di malam takbiran dengan tetap mendengarkan takbir di dalam kapal. Sungguh luar biasa sekali. Hari kemenangan ini membawa kebahagiaan dan kebersamaan bagi keluarga. Suara Azani, Febri James, Merak, Banten. Sementara itu ribuan masyarakat memadati Masjid Al-Markas Al-Islami untuk mendengarkan takbir berkumandang. Malam takbiran semakin meriah dengan hadirnya atraksi yang diiringi suara beduk. Saudara, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Markas Al-Islami yang berlokasi di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dapat Anda dengar di layar kaca suara takbir sudah berkumandang. Sangat meriah sekali berlangsung malam takbiran di tempat saya melaporkan saat ini, saudara. Dan kita akan bertanya langsung kepada Ketua Panitia Amalia Ramadan Masjid Al-Markas Al-Islami, Bapak Faruk Mbeta, soal apa saja yang berlangsung selama malam takbiran di Masjid Al-Markas Al-Islami. Selamat malam Bapak. Bapak hari ini di Masjid Al-Markas apa saja Pak yang berlangsung selama malam takbiran Pak? Silahkan. Malam takbiran ini merupakan akhir daripada penyelenggaraan kegiatan ini. Kita isi dengan takbir akbar. Insya Allah kemudian yang terakhir ini menyangkut basar Ramadan. Ada basar Ramadan juga ya, Pak ya? Ya. Pak, apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Mungkin kalau dari sisi takbiran ini biasa dipertandingkan. Kali ini kita hanya sekedar mencoba untuk menghibur masyarakat sekitar sini. Pak, besok akan dilaksanakan sholat id. Bagaimana persiapan dari Masjid Al-Markas? Persiapan kita ini kan yang paling problem adalah cuaca. Cuaca ini kan musim hujan. Kalau untuk daya tampung di dalam masjid kita sudah pelataran koridor itu sudah kita manfaatkan dengan benar. Jadi mungkin sekitar 10 ribuan orang. Namun kalau cuaca mendukung, insya Allah cuaca mendukung, ini bisa halaman masjid ini bisa digunakan. Jadi mungkin sekitar 20 ribuan orang lebih nanti untuk pelaksanaan salat idnya. Saya lihat banyak sekali bazar ini Pak. Ini memang sengaja setiap tahunnya atau seperti apa Pak? Ini sudah 3 tahun lebih kita selenggarakan. Nah, hanya memang kita ada sedikit penurunan sekitar 80%. Ini tenannya ada sekitar 331 tenan dari 400 tenan yang kita siapkan. Namun karena cuaca yang sangat tidak mendukung sehingga itulah. Ya, alhamdulillah insya Allah mungkin dari sisi perekonomian UMKM ini bisa kita bisa mendapatkan dalam sebulan ini sekitar 9 sampai 10 miliar pendapatan masyarakat ya. Terima kasih banyak Bapak dan saudara, tentunya untuk hari ini malam takbiran berlangsung sangat meriah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terutama di Masjid Al-Markas. Ada bazar malam, ada 300 lebih tenan UMKM yang ada di pelataran Masjid Al-Markas, salah satu masjid terbesar yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga beragam persiapan sudah dilakukan untuk sholat id besok, di mana kemudian akan ada tampungan daya tampung dari Masjid Al-Markas ini bisa mencapai 10.000 orang, dan mengingat cuaca maka juga sudah dipersiapkan salah satu masjid untuk menampung para jemaah yang ingin beribadah untuk sholat id besok. Saya Linda Wirawan, Taufik Asdar, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya, pantauan dari menjelang sholat id dan juga malam takbiran di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di hari Lebaran
dengan sejumlah aktualita terkini. Kita pantau situasi pelaksanaan dan sholat Id di Cirebon. Dalam Kompas Pagi Spesial Idul Fitri, Senin 31 Maret, pukul 4:30 pagi. Live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran, pastikan Anda ikuti Mudik Gesit 2025 untuk memantau reportase langsung dari sejumlah titik kepadatan lalu lintas. Mudik aman dan nyaman, silaturahim lancar. Bersama Mudik Gesit 2025 dalam program-program berikut. Di Kompas TV, teman Hari Raya. Laki-laki tidak bercerita, tapi nonton pedong di Kompas TV. Eredivisie live di Kompas TV. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Semoga hari yang penuh berkah ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Saksikan selalu Kompas TV, independen, terpercaya, bersatu, berprestasi. Salam olahraga. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Benar, baik, indah, dan suci, itulah fitrah. Maka kemenangan spiritual ini adalah hamba-hamba Allah yang mampu memanage jiwanya, jiwa-jiwa yang lahir terbimbing madrasah Ramadan. Bagaimana kita bisa memanage lisan kita kepada sesama ketika Hari Raya Idul Fitri? Ucapin yang baik-baik atau diem? Itu. Kalam Hati Spesial Idul Fitri, Senin 31 Maret, pukul 2 siang di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram. One Day in the Haram, Senin 31 Maret, pukul 11:30 malam. Rabu 2 April, pukul 12:30 dini hari. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. DFB Pokal 2024-2025, semifinal. Big Match. DFB Stuttgart dengan winger Dennis Undav akan menjadi ancaman serius dan membawa timnya melaju ke final DFB Pokal kala bertemu dengan RB Leipzig dengan striker Openda yang tidak akan mengendorkan permainan menyerangnya untuk menggenggam tiket final. DFB Pokal, DFB Stuttgart versus RB Leipzig, Kamis 3 April, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita Idul Fitri dengan mengikuti kembali momen-momen pecah, semifinal dan grand final Suci 11. Suci 11, semifinal, Senin 31 Maret, pukul 9:30 malam. Suci 11, grand final, Selasa 1 April, pukul 9:30 malam. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita Hari Raya dengan menikmati eksperimen sosial berbalut humor yang mengeksplorasi kreativitas. Just for Laughs Gags. Ikuti di hari dan jam berikut. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. DFB Pokal 2024-2025 semifinal Big Match dipenuhi dukungan dan sorakan para supporter. Sang underdog Arminia Bielefeld mencoba memantapkan kakinya di final saat berupaya mengalahkan sang juara bertahan Bayer Leverkusen yang bertekad mempermalukan tim tuan rumah dan mempertahankan gelar juara. DFB Pokal Arminia Bielefeld versus Bayer Leverkusen, Rabu 2 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Benu ucapkan dari Jawa Timur. Di hari kemenangan ini, Benu akan mengulas safari kebaikan Benu selama di Jawa Timur. Seperti apa keseruannya? Cerita rasa, safari kebaikan di hari Nan Fitri.
Senin 31 Maret pukul 10 pagi. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Andre Sinaga. Saudara, Presiden Prabowo Subianto ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden mengajak seluruh warga untuk memperkokoh persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemeriahan malam takbiran di Surabaya dimarayakan dengan lomba tabuh beduk. Lomba ini diikuti oleh anggota TNI Polri, jajaran Forkopimda dan juga wartawan. Selain untuk memeriahkan malam takbiran, lomba juga digelar untuk menjaga silaturahmi antar instansi. Ya, jadi malam hari ini, saudara, untuk memeriahkan malam takbiran untuk jajaran Forkopimda, anggota TNI Polri, beserta wartawan, ini ditantang untuk kemudian mengikuti jalannya lomba tabuh beduk. Di belakang saya sudah ada jajaran dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Boleh dada-dada dulu dong. Weh, jadi sarangnya. Jadi gimana Pak persiapannya Pak untuk malam hari ini dengan Pak siapa namanya Pak? Saya Kholis Bu. Pak Kholis orang tuanya penabuh beduk ya Pak? Dari kecil orang Pondokan kita itu. Orang Pondokan. Kirain karena sudah menjedar-jedarkan hatiku ya. Oke, Pak Kholis ini persiapannya seperti apa Pak? Karena kan mengumpulkan para kepala daerah ya itu kan juga susah juga di Pak waktunya. Berapa lama persiapannya Pak? Jadi kita ini kan ini sudah tahun keempat Bu. Semua timnya hampir semua ini, cuman untuk seragam tiap tahun kita berubah sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau kemarin Banyu Ponorogo, ini Madura ini Pak. Terusan ya Pak? Ya, jadi sate ini ya. Jadi topi atau peci setinggi harapan mertua ini adalah khasnya Madura ya Pak? Ya betul. Pak, ini sudah terformasi berarti besok? Nanti Pak, sudah terformasi? Posisi? Sudah. Saya posisi back, gelandang serang dari samping saya. Saya vokalisnya, ini penabuhnya, ya jadi udah lengkap Pak. Iya lengkap. Semoga sukses dan lancar untuk malam hari ini tampil dan juga menghibur masyarakat Jawa Timur tentunya yang malam hari ini merayakan malam takbiran, yang mana ini juga menjadi penanda bahwa besok kita akan menyongsong bersama hari kemenangan setelah kita berpuasa selama 1 bulan lamanya. Harapannya dengan hadirnya malam hari ini yang kemudian ditunjukkan juga kemudian dikhususkan untuk masyarakat Jawa Timur juga bisa mendapatkan hikmah dan juga hal-hal baik dari perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini. Tika Madonna, Doni Ardianto, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, 2 pemudik yang hendak masuk ke kapal motor penumpang Eirene di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten terjatuh ke laut. Insiden ini terjadi ketika pemudik hendak menyeberang dari dermaga ke dalam kapal.
Kepanikan terjadi saat dua pemudik pejalan kaki terjatuh ke laut saat sedang menyeberang dari dermaga ke kapal melewati Garbarata untuk menaiki kapal rute Merak Bakauheni. Petugas pun dengan sigap melemparkan pelampung pada pemudik yang terjatuh. Kedua pemudik yang terjatuh ini akhirnya berhasil diselamatkan dan mendapat perawatan medis di posko kesehatan karena mengalami lecet pada kaki. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa pemudik yang terjatuh karena pengaruh euforia dan terburu-buru ketika memasuki kapal. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat pengguna jasa penyeberangan SDP tetap ikuti arahan dari petugas. Gitu. Kadang-kadang kan mereka euforianya tinggi, pengen cepat-cepat masuk kapal, kemudian berebut dan lain sebagainya. Nah, kita berharap pada seluruh masyarakat pengguna jasa SDP itu tetap mengikuti arahan dari petugas, termasuk bukan hanya yang mau masuk kapal, termasuk yang mereka menggunakan kendaraan. Pihak ASDP terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan pengguna jasa dan akan melakukan evaluasi terkait insiden ini. Selain itu, ASDP mengimbau agar masyarakat yang melakukan mudik tetap memperhatikan keselamatan dengan mengikuti arahan petugas. Eril Wiranata, Gahniar Febrian, Kompas TV, Merak, Banten. Saudara, menjelang hari Lebaran, warga berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Di tengah padatnya gelombang arus mudik, jasa porter pun banyak dicari masyarakat. Senyum merekah di wajah para pemudik begitu tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tak sabar rasanya menghabiskan waktu bersama orang terkasih di kampung halaman pada hari yang fitri. Di tengah kepadatan penumpang, para porter atau buruh angkut barang penumpang pun ikut hilir mudik membantu para penumpang dengan barang bawaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Parido, yang ikut sibuk membawa barang-barang penumpang. Semua kerja keras ini ia lakukan demi sang cucu. Ini per satu kali angkut barang ini berapa Pak upahnya Pak? Ya kadang banyak, kadang sedikit. Karena namanya tuh akan di sini kan sistem langganan. Langganan ya? Oh sudah punya langganan ya? Iya, sistem langganan di sini. Pak, ini hasil dari nanti anunya Pak, upahnya untuk dikumpulkan selama Ramadan ini Pak, untuk apa Pak upahnya Pak? Persiapan cucu-cucu semua, karena ada mau dibelikan sandal, baju baru. Oh untuk cucu persiapan? Ya karena lebih ditambahkan cucu daripada yang anak tuh. Oh iya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang di masa mudik, pendapatan Parido pun ikut bertambah. Ia bisa mendapatkan penghasilan 2 hingga 5 kali lipat dari hari biasanya, yang hanya sebesar Rp300.000 per hari. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, banyak cerita di masa mudik ini seperti di Lampung, saudara. Seorang pemudik asal Lampung mengenakan kostum superhero di tengah kepadatan antrean sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan. Hal itu dilakukan untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan yang jauh. Ribuan pemudik motor tak henti-hentinya memadati Pelabuhan Ciwandan di kota Cilegon, Banten. Namun, kali ini ada yang mencuri perhatian. Tampak sosok superhero ikut berdesak-desakan bersama dengan pemudik lainnya. Orang di balik kostum superhero ini adalah Diki Satria. Begitu sampai di Cilegon, ia mengenakan baju ala Ultraman untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Nantinya Diki akan mengganti bajunya jika sudah di dalam kapal menuju perjalanan ke Lampung. Ke Lampung Timur dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya? Biar FYP TikTok. Panas nggak? Panas. Buka mukanya biar kelihatan. Berarti nanti sampai Lampung kayak gini aja? Oh, enggak dong. Setidaknya sudah lebih dari 60.000 orang dan 46.000 kendaraan telah diseberangkan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan dalam masa mudik. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Informasi lain hadir saja, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.